Shalom. Shalom. Selamat siang, selamat datang di persekutuan Doa Jawa Group. Boleh maju-maju ke depan, suka sekali duduk di belakang. Ayo, ibu bahasanya silakan. Tuhan datang tuh dari depan. Oke. Kasih jabat tangan dulu buat orang di samping kiri kanan. Katakan sesuatu, kamu cantik, kamu ganteng, kamu luar biasa hari ini. Oke. Selamat hari Jumat juga, selamat bergabung buat teman-teman yang ada di Zoom. Mari sama-sama hari ini kita mau sama-sama hadir di tempat ini. Kita mau menikmati hadiratnya Tuhan, kita mau mendengar firman Tuhan dan biarkan apa yang ditabur hari ini menjadi berkat buat kita semua. Mari senyum kita semua bangkit berdiri. Kita sama-sama tundukkan kepala, kita mau berdoa, kita ambil satu dulu, kita mengucap syukur buat kebaikan Tuhan dalam bulan ini, dalam minggu ini, bahkan sampai detik hari ini Tuhan tidak meninggalkan kita sendiri. Bapak kami mengucap syukur Tuhan buat kebaikan luar biasa, pertolongan luar biasa, kebenaran luar biasa setiap kehidupan kami. Kami boleh ada di tempat ini bukan karena kami keren, kami kuat, kami mampu Tuhan, tapi hanya karena kasih karunia Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, kami mau hari ini datang di hadirat-Mu, kami mengucap syukur, kami mau duduk di bawah kaki-Mu, kami memuji kemuliaan nama-Mu, kami mendengarkan apa yang Kau sampaikan buat kami hari ini. Biarkan hari ini Tuhan, kami boleh siapkan hati kami, kami boleh diurapi Engkau Tuhan, sehingga apa yang ditabur itu boleh berbuat 30, 60 Tuhan, tapi kami mau berbuat 100 kali lipat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Mari sama-sama kita akan menyanyikan lagu Anggur Baru Tercurah. Kita mau bersuka cita bersama-sama di tempat ini. Kasih Tuhan yang terbaik. Silakan duduk. Ya, kita akan lebih dalam di hadirat Tuhan. Kita mau sama-sama menyembah Tuhan di tempat ini. Jadi mari kita sama-sama siapkan hati kita. Kita mau lebih dalam di hadirat Tuhan, karena firman-Nya berkata lebih baik satu hari di hadirat Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. Terima
kasih-Mu, menikmati kemurahan. Dan kami percaya waktu kami berjalan dalam hadirat-Mu, Engkau akan menguatkan, memulihkan kami. Mari Tuhan, Engkau akan berbicara bagi kami saat siang hari ini. Karena waktu kami datang ke hadirat Tuhan, ada kuasa-Mu, ada hadirat-Mu, ada pemulihan, ada ketentraman, ada damai sejahtera yang Tuhan beri bagi setiap kehidupan kami. Mari berbicara buat kami hari ini Tuhan. Biar Engkau akan mengerjakan hal-hal baru dalam kehidupan kami. Kami bersyukur bagi Allah yang terus setia menemani perjalanan kami, dan Engkau selalu memberikan kekuatan yang baru. Urapan-Mu turun bagi kami. Kami menikmati firman, kami dikuatkan, kami dari itu kami diberikan keberanian untuk menjadi pelaku-pelaku firman. Urapi hamba-Mu yang tidak berguna, tapi akan berguna kalau Tuhan menggunakannya. Biar perkataan daripada Tuhan akan turun memberkati setiap kehidupan kami. Yang menyerahkan seluruh hidup kami dan firman Tuhan saat siang hari ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan setiap kita yang siap diberkati, mari bersama dengan saya katakan amin. Puji nama Tuhan. Silakan kembali Bapak Ibu. Haleluya, shalom. Saya percaya Allah kita luar biasa, amin. Oke, mari kita akan berbicara firman Tuhan hari ini. Tema saya, atau saya kasih judul riset, ya, bukan riset ya. Kalau riset penelitian ini riset. Menata ulang gitu ya, jadi menata ulang kehidupan kita, dan karena kita perlu memikirkan kembali begitu ya, apakah perjalanan kita yang sudah kita lewati ini sudah sesuai atau enggak begitu ya. Mari kita membaca Yesaya pasal 43 ayat 18 sampai ayat 19. Yesaya 43 ayat 18-19. Mari kita akan baca bersama-sama 2-3. Firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh, belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Nah, kitab Yesaya ditulis atau dinubuatkan dua kali. Soalnya ada dua peristiwa, yaitu zaman sebelum mereka dikeluarkan dari tanah Israel, dan ini masa di mana mereka sudah dibuang keluar dari tanah Israel. Saudara, situasinya mereka buruk karena mereka selalu ada istilah namanya teologi tanah. Teologi tanah itu istilah begini: kalau tanahnya diberkati, berarti Israel lagi cinta Tuhan, lagi menyembah Tuhan. Tapi kalau ada tanah kering, tidak bertumbuh, tidak ada hasil tanam yang baik, biasanya Israel mereka sedang melakukan hal yang buruk, yaitu tidak mencintai Tuhan Allah. Nah, kemudian mereka saking tidak benarnya hidup mereka, dibuanglah mereka kemudian ke tanah yang lain, yaitu perbudakan. Nanti kita kenal Daniel, Sadrak, Mesach, dan Abednego, itu kisahnya sebenarnya. Tapi yang menarik ketika begini, kenapa ayatnya ngomong seperti ini kepada orang Israel yang sudah mungkin cukup lama di tanah perbudakan, bukan di tanah mereka. Dignity, rasa kebanggaan sebagai bangsa hilang karena tadinya bangsa yang merdeka, bangsa yang hebat, terpuruk lagi begitu ya. Nah, kemudian kita lihat ada point of review kalau kita perhatikan ayat ini. Satu, janganlah ingat-ingat hal yang dahulu. Maksudnya begini, bukan berarti kita nggak boleh lihat masa lalu, tapi maksudnya mungkin kamu selalu mikirnya tentang dulu selesai. Betul nggak sebenarnya? Kita seringkali tanpa sadar hidup untuk masa lalu, padahal nggak bisa. Memori boleh, tapi hidup untuk masa lalu nggak bisa. Mungkin Israel sedang begini, dulu Allah kami baik, loh kami dulu tinggal di tanah yang luar biasa, sekarang kok jadi budak, mungkin begitu. Mereka lupa bahwa yang kedua, aku hendak membuat sesuatu yang baru. Tuhan sedang merancangkan dan sedang bertumbuh. Dan kemudian ada statement terakhir yang menarik, yaitu aku akan membuat jalan di padang gurun dan sungai di padang belantara. Nah, Bapak Ibu, kalau Anda, karena kita bukan orang padang gurun, saudara ya, jadi mungkin agak apa susahnya bikin jalan di padang gurun, kan begitu, saudara ya. Karena padang gurun jalan semuanya, mau ke kiri kanan timur barat nggak ada tembok, saudara ya. Tapi persoalan itu begini maksudnya. Kalau Anda ikuti Safari Desert Dubai, saudara ya, maka Anda akan diajak bermain mereka untuk ada ya gunung lah, ada bukit lah, bukan gunung, semacam perbukitan pasir gitu ya, turun ke bawah, Anda akan mengikuti. Tapi belum tentu minggu depan bukitnya sama. Nah, itu persoalannya. Kenapa jalan itu jadi sulit? Karena kadang-kadang karena angin yang begitu luar biasa membuat perubahan. Jadi kita pikir kalau jalan ke utara sebelah kiri ada gundukan, besoknya ternyata nggak ada gundukannya. Tapi Tuhan berjanji di tengah masa sulit, mustahil, pasti ada mujizat. Nah, ini maksudnya ayat ini. Nah, terus
Sekarang bagaimana hubungan sama kita? Allah pasti ada maksud, saudara. Ada namanya progressive regulation. Pasti ada hal yang cocok untuk kita di masa sekarang, gitu. Nah, mari kita akan belajar bagaimana kita mengalami Israel di reset sama Tuhan, ditata kelola kembali, diatur kembali cara hidup mereka. Yang tadinya tidak mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, akhirnya dipindahkan ke tanah perbudakan supaya sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Nanti kita ketemu kelompok berikutnya, namanya Nehemia dan Ezra. Sehingga muncullah kelompok Farisi pertama, mencintai Tuhan, mencintai orang sungguh-sungguh. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan Yesus, ketika bicara next, reset konsep, Alkitab mencatat sekali kata reset itu menata ulang, begitu ya. Pertama Yesaya kita baca, tapi perjanjian juga ngomongnya sama, yaitu dalam 2 Korintus 5 ayat 17, yang lama sudah berlalu, yang baru kita ditata ulang jadi orang Kristen, betul nggak? Kita punya budaya macam-macam. Orang Chinese dalam etnografi punya 3 hal. Saya Chinese, tapi nggak usah bahasa Mandarin dulu ya, bahasa Jawa misalnya, saudara ya. Karena itu dari Semarang. Cuma dapat sipitnya doang sama handphone itu, saudara ya, Vivo. Jadi Cinanya 2 ya. Nah, Mandarin itu 3: takut mati, takut siap, nggak mau rugi. Jadi gimana caranya cuan? Nggak boleh bawa cuan. Harus cengli, nggak boleh bawa cengli. Itu konsep. Begitu pertemanan akhirnya cari untung terus, kan bahaya kita kalau teman cari untung terus. Betul nggak? Kalau ada cari teman menguntungkan dan menguntungkan terus ditinggalkan, Anda bukan teman yang baik nanti. Si hidup semua. Amin. Orang Batak ada sendiri orang Batak etnografinya. Orang Batak 3K: keturunan, kedudukan, kekayaan. Makanya begitu dia merantau, pulang belum kaya, nggak berani. Nggak boleh pakai helm, harus pakai atap mobil. Lo itu kan konsep, betul nggak? Tapi begitu dalam Yesus, konsepnya nggak begitu lagi. Manusia baru, ditata ulang. Tadinya gigi ganti gigi, mata ganti mata. Tentu dalam waktu zaman Tuhan Yesus, tapi dari Taurat itu bagus. Tapi saya nggak khotbah tentang Taurat, tentang Yesus. Dulu mata ganti mata, gigi ganti gigi. Sekarang ditampar ke kiri, kasih berikan. Kan bukan masalah ditampar 2 kali. Tampar pertama pakai apa nih namanya? Telapak tangan. Tampar kedua pakai punggung. Waktu Anda ditampar orang pakai punggung, itu bukan masalah tamparnya. Anda tidak dihormati. Anda dipermalukan sebenarnya. Tapi tetap bisa menerima, mengampuni. Itu maksudnya. Cara hidupnya baru. Tapi bagaimana supaya yang lama bisa berlalu, yang baru datang, kenyataannya susah. Maka Efesus pasal 4, 22, 23, 22 dan 24 menceritakan pertama rohnya dibaharui. Yang kedua pikirannya dibaharui. 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru. Israel, perhatikan, kenapa perlu 40 tahun masuk ke tanah perjanjian? Karena cara pikirnya selalu, Musa, kalau saja kami bisa mati di Mesir, pasti begitu terus. Yang ini juga sama, sehingga perlu 70 tahun generasi dipulihkan dulu, ditata ulang dulu. Jangan-jangan waktu lama jadi orang Kristen pertama kali dipulihkan, lama-lama kita juga kayak gitu. Kristen yang mengizinkan, Kristen yang kompromi, Kristen yang masih memarah, Kristen yang gampang merugi orang. Mungkin tahun ini, di tahun yang baru kita perlu riset, ditata kelola lagi, diulang lagi, dipulihkan kembali. Next, Israel dipulihkan, tapi murid Yesus juga sama. Kalau Anda ingat Petrus itu termasuk vokal ya. Kalau Yesus bikin band, dia vokalisnya. Kan vokal terus. Guru, kalau yang begitu kami enggak. Oh, begitu. Tapi begitu Yesus tangkap, bertanya, kamu kan termasuk bagian dari Yesus kan? Oh, enggak, menyangka. Tapi begitu terima Roh Kudus bahkan ditata ulang. Betul nggak cara pikirnya? Sehingga ketika dia berdoa dan pun orang ngomong dia mabuk, di hadapan ribuan orang dia berani ngomong. Yang tadi cuma tanya 1 orang takut, di depan ribuan orang ditata ulang. Berubah. Paulus yang tadi hukum Paulus kencang, luar biasa. Tapi begitu dijawab Roh Kudus ditata ulang hidup. Sehingga mengasihinya luar biasa. Cerita firman Tuhan biasa, luar biasa. Nah sekarang kita masuk tahun yang baru 2026. Ya nanti ada tahun baru lagi lah, tahun muda saudara ya. Bulan depan, anak saya 3 kalau mau bagi angpau ya. Dan bulan depan ada Chinese New Year.
Nah, kalau sudah masuk tahun baru ini, jangan-jangan tahun baru itu akan membentuk kita luar biasa, membentuk cara hidup kita, karakter kita. Kan katanya, what do you think make you what do you believe? What do you believe make what do you act? Atau apa yang Anda lakukan? What do you act? Dalam sekian lama akan menjadi habit melahirkan karakter. Jangan-jangan setelah jadi orang Kristen kita gampang untuk bully orang. Jadi setelah menjadi orang Kristen kita susah untuk terima kebenaran lagi. Jangan-jangan sekali aja orang Kristen mungkin kita perlu ditata ulang. Jangan-jangan cuma jadi pekerja Kristen yang harusnya apapun juga yang kamu lakukan seperti Tuhan sekarang enggak. Apapun disebutkan pokoknya target lah. Gimana caranya nggak penting, yang penting targetnya tercapai. Akhirnya kita pakai cara yang nggak benar supaya target tercapai. Akhirnya kita bekerja kayak katak, naik, tendang orang, naik, injek orang. Apa bedanya dengan orang luar kalau begitu kan? Harusnya cara hidup kita mulai ditata ulang, di reset, diatur kembali, sehingga melahirkan sebuah transformasi. Ketika bicara transformasi kan dari ulat ke pom-pom jadi kupu-kupu, kemudian ke kupu balik lagi. Amin. Aminnya kayak kupu-kupu lagi. Amin. Harus ada perubahan. Nah, bagaimana perubahan terjadi? Efesus pasal 4, 24, 1, karena pekerjaan Roh Kudus, rohmu diubahkan. Waktu rohmu diubahkan, orang ngomongin saudara nggak bisa, roh bisa ngomong saudara. Tapi nggak cukup roh. Yang kedua, pikiran, perubahan paradigma, cara kita berpikir. Nah, perubahan paradigma kita dipengaruhi 3 hal, namanya dunia kerja, KSA, knowledge, skill, attitude. Kalau Anda kurang pengetahuan, akhirnya nggak bisa berkembang pikiran kita. Betul? Kemarin saya pulang dari Kuala Lumpur, terus kemudian pulang naik Grab, dan drivernya rata oke driver Grab ya. 3 kali saya naik Grab, setelah selesai dari klien kerja lokal, 2 kali dengan orang teman-teman dari suku India, India betul. Yang terakhir orang Melayu, namanya Amin. Sudah cerita gitu ya dengan bangga. Dulu kalau Anda pernah ingin mengikuti Jakarta Malaysia, sempat ada Prime Ministernya mengalami persoalan dengan Tuan MDB, yaitu Najib Anwar, kemudian melakukan korupsi lah semuanya, akhirnya ekonomi turun. Ternyata sebenarnya saya itu nggak terlalu memilih juga, karena kok rasanya pemerintah kami juga masalah juga gitu. Tapi saya salut nih dengan pemerintah sekarang, Prime Minister sekarang. Karena kalau diperhatikan kurs kita dengan mereka, kalau Anda dulu ingat 2-3 tahun lalu, kurs kita dengan Malai itu 3.500 atau 3.600, sekarang 4.200. Artinya ekonomi melonjak, naik. Kenapa? Perubahan pengetahuan, hal yang baik yang benar membuat kita jadi mengubah cara pikir kita. Kalau kita nggak punya pengetahuan itu persoalan. Itulah kenapa Amsal mengatakan my people shall perish without vision. Artinya jangan lupa bayar dulu. Bukan ya. Ada yang mengatakan my people shall perish vision, law atau knowledge, tergantung saudara pakai baca versi yang mana terjemahan. Tetapi inti seperti Taurat. Umatku binasa kalau nggak memahami firman Taurat. Tapi gara-gara Taurat kita punya masa depan, punya mimpi, punya pengetahuan yang cukup. Ketika kita kurang pengetahuan, paradigma kita kan ya udahlah hidup kayak gini aja. Yang penting saya sampai di sini saja selesai. Padahal mungkin kita nggak sampai di situ, Tuhan mau kasih lebih. Amin. Ketika skill kita nggak bertumbuh, ya persoalan juga. Kita nggak akan berkembang. Cara pikir kita gitu-gitu aja. Salah satu mahasiswa yang saya layani dari kampus IB, WKB School of Business, kemudian bekerja di TAM, Toyota Astra Motor. Dalam pengetahuan beliau, akhirnya capable banget dikirim ke Toyota City di Jepang. Terkirimlah sekitar 42-45 utusan dari berbagai negara. Indonesia ada 2 termasuk dia. Ternyata dia cerita bagaimana majunya ini kota betul-betul sangat saintifik, sangat kota yang dikelola dengan teknologi canggih, smart gitu ya. Dia waktu presentasi gitu ya, semua dikasih meja,
Terus kan kita biasanya kalau pakai laptop gitu ya, terus kemudian di link dulu atau pakai Bluetooth semuanya, baru kita lari ke layar. Ini kayak laptop nggak ada, tapi semua di layar sini. Ketika saya mau pindah ke brother, kirim meja nomor 7, saya kirim ke mejanya nomor 7. Canggih sekali. Dan tiap hari itu selalu 7 kompetisi. Siapa yang nomor 1, nomor 7, terus. Indonesia rata-rata di bawah terus. Wah, tapi dia nomor 7 malu. Nama Indonesia turun bawah. Wah, dia mau skillnya mau tambahin, dia belajar tiap hari lebih lama dari orang lain. Dia paksa makan dikurangi, jalan dikurangi, belajar terus, akhirnya kemampuannya lebih. Terakhir Indonesia nomor 1. Skill. Kalau Anda punya skill yang baik, paradigma kita berpikir jadi beda. Amin. Loh, bukan berarti kita orang Kristen nggak bisa apa-apa. Persoalannya kita cukup, itu masalah. Tapi juga orang mengalami perubahan paradigma ketika attitude, sikap itu penting. Setelah Anda pintar, Anda skillful, tapi kalau sombong, Anda dijauhi orang. Pengetahuan berhenti. Hanya orang yang rendah hati yang harus mau belajar. Nggak ada amat. Pasti orang sombong, orang rendah hati sekarang. Amin. Loh, yang punya jiwa pembelajar itu rendah hati. Orang sombong tidak akan pernah belajar lagi. Betul. Nah, paradigma kita berubah ketika KSI muncul. Nah, persoalannya apa sih paradigma itu? Paradigma dalam disiplin intelektual, cara berpikir, adalah cara pandang orang, saya, terhadap diri saya dan lingkungan saya, yang akan mempengaruhi cara berpikir, bersikap, bertingkah laku. Pasti tidak. Pikiran mempengaruhi sikap, tingkah laku kita. Alkitab pernah mencatat sebuah cara pandang yang menarik ketika seorang dengan tinggi badan 3,2 meter menantang orang Israel. Maju aja, gak usah rame-rame. 1 lawan 1, kalau saya kalah, Filistin kalah, jadi budak. Kalau kalian 1 kalah, semua jadi budak. Berhari-hari di challenge. Udah, kita maju aja, pasti 1 aja, gak usah semuanya. Berdasarkan pemikiran, pengetahuan, pengalaman tentang Israel, yang paling tinggi itu hari itu adalah Saul. 1,9 hampir 2 meter. Lawannya 3,2 meter. Semua mikir, gimana cara lawan? Secara fisik, secara kemampuan, panjang senjata kita kalah. Udah pasti ngerti cara pandang. Muncullah tokohnya masih muda, mirip sama saya. Waktu saya masih muda juga, maksud saya, bukan sekarang ya. Muncullah Daud yang nggak ngerti apa-apa, tapi dia tuh cuma, saya punya Tuhan yang besar. Itu aja. Dan saya sudah dilatih pandang dengan kemampuan skillful saya. Siapa orang ini? Kakaknya ngomong, jangan macam-macam, kamu itu selalu hidup, jangan di domba-domba kamu. Apa sih Tuhan pengen tahu? Akhirnya berani keluar. Sementara seluruh ribuan pasukan terpana takut, cara pikirnya sama. Muncul 1 orang. Dan akhirnya karena peristiwa ini kemudian muncullah sebuah kisah di dunia usaha. Walaupun perusahaan kita kecil, belum masih nasional, belum global, belum tentu bisa kalah atau belum tentu bisa dikalahkan sama global yang raksasa. Karena peristiwa ini, cara pikir soal paradigma ini, jangan-jangan dunia kerja kita juga sama. Bagaimana terjadi shifting, perubahan cara berpikir, perubahan penting yang terjadi ketika cara berpikir yang biasa tentang sesuatu, misalkan kerja, itu hal yang biasa kita pikirkan. Melakukan sesuatu diganti dengan cara yang baru dan berbeda. Begini, bangun pagi kita semua sama, terus kemudian mandi dan bangun pagi terus mandi dan tolong ibu membersihkan tempat tidur. Bukan itu saudara ya. Bangun pagi seperti biasa, dandan, persiapan pergi kantor. Setelah sekian lama kerja di sini, itu rasa kayak sukacita hilang, gak nyamannya hilang, tekanannya banyak. Biasa kita lakukan. Tapi coba kita ganti sekarang, bangun pagi dengan sukacita. Apalagi kalau hari ini kan senang ya, Jumat, thanks God, it's Friday. Karena tomorrow weekend. Terus hari Minggu, this is the day of the Lord. Harinya Tuhan, senang begitu Minggu malam, night is coming. Karena besok Senin. Waktu Senin mulai perbukaan lagi loh. Coba sekarang dirubah. Begitu bangun, kapanpun hari itu tersenyum. Begitu ketemu teman di lift, senyum. Yang tadi cuma diam. Itu hari biasa, hal yang biasa.
kerja juga tempat yang sama, liftnya juga biasa. Tapi mungkin cara masuknya beda. Masih hidup? Amin. Mungkin cara kerjanya beda, maka hasilnya akan beda. Nah, seringkali kadang-kadang perubahan paradigma, kadang-kadang dipengaruhi oleh outsider. Change is instigated by an outsider. Artinya tetaplah berubah. Kadang-kadang perubahan itu karena orang luar. Kita merasa hebat, luar biasa, sudah mapan, cukup, tapi juga yang baru, kaget kita. Anda mengikuti teknologi, selain teknologi, kadang kita kaget juga. Pasti ada yang tahu lah cerita tentang Nokia. Nokia cukup bangga, tapi muncul yang baru kemudian, yang touchscreen. Kodak merasa hebat. Yang penting itu roll kameranya dan dicetak, tapi ternyata trennya berubah. Sekarang digital, tapi nggak bisa diikuti. Pada akhirnya mati juga Kodak. Kadang-kadang perubahan ada orang luar yang melakukan, karena sulit yang baru. Saya punya teman perenang nasional yang di Ragunan, tapi bukan di kebun binatang, tapi ini di sekolah Ragunan, saudara ya. Kemudian pada waktu datang pelatih luar negeri, kemudian diubah. Biasanya kalau pelatih Indonesia misalnya ya, lari 2 km, terus masuk kolam renang 25 kali. Nah, ada pelatih asing ya, nggak tahu dari Amerika atau dari Eropa, Western lah begitu, terus kemudian merubah. Yang 2 kilo pagi jam 5 jadi 5 kilo, dari 5 kilo lari tangga. Nah, kalau ada pernah lari tangga itu pegel tangga 10 kali, setelah itu renang 50 kali pulang balik. Dan puji Tuhan, semua atlet kita muntah, saudara. Itu luar biasa, gak ada yang muntah semuanya ya. Di tengah itu gak sampai baru muntah semuanya, sampai tanya sama coach Indonesia, coach tanya sama yang boleh itu, ini mau melatih matiin kita. Terus coach begini, nah, itu masalahnya. Saya juga protes awalnya, tapi dia punya teori. Misalkan masa tubuh kamu tinggi, kamu segitu just bisa segitu. Dan muncul gelombang namanya Richard Sambera. Kita mengenal ada kelompok namanya Richard itu. Jadi pas itu artinya untuk Asia Tenggara menguasai, untuk Asia juga oke. Kalau sama berempat di Olimpiade, itu gelombang itu muncul orang-orang itu. Karena kenapa ada orang luar mengubah cara pikir kita. Jangan-jangan waktu Yesus ke bumi ini itu membawa perubahan pemulihan. Tapi mungkin jangan-jangan Yesus yang sama sudah mulai ada blok untuk mengubahkan cara hidup kita. Pengajarannya, kasihnya, ketaatannya, kedisiplinannya, kerja kerasnya. Jangan-jangan kita mulai blok untuk cara Yesus. Karena kita kalau berubah lagi, penyembahan kita masih sama. Pujian kita tetap 1 lagu, 2 lagu, lambat, 3 lagu cepat, 1 lagu lambat, persembahan kita tetap lakukan yang sama. Tapi mungkin Yesus ya nggak bisa berubah kita lagi. Padahal Yesus mengubah sistem dunia ini. Orang-orang kaya bisa rendah hati, orang yang budak bisa ditebus. Cara pikirnya bagus. Kita satu kadang. Yuk kaya miskin, Korea kah, Anyong Asio kah, Cincang kah, Taiku kah, terserah. Anda Jawa, Anda Manado, Anda Madura, semua diterima. Itu cara pandangnya baru Yesus. Semua berhak masuk kerajaan surga. Tapi jangan-jangan kita perlu ditata ulang. Paradigma kita diubah. Bagaimana lagi kita sekarang? Mungkin yang berikutnya adalah spiritual kita yang harus ditata ulang. Kebaktian dia. Jangan-jangan kita ikut persekutuan doa hari ini, takutnya diabsen sama HRD. Takutnya sih. Tapi pas waktu menaikan pangkat kita termasuk rohannya itu ternyata sepertinya rajin penting ini kalau macam-macam lah gitu. Jangan-jangan kita perlu tata ulang rohannya kita. Doa sih doa, tapi pernah nggak berdoa dan bertanya, Tuhan, saya mesti doa yang gimana? Atau ada doa cuman saya maunya begini Tuhan, tolonglah saya. Waktu baca Alkitab kita mau ditata ulang, bukan karena kewajiban, mungkin kira-kira hari ini Alkitab bicara apa sama saya? Ketika peristiwa air terjadi, ketika Yusuf terjadi, ketika bicara tentang Maria terjadi, Marta, kematian Lazarus bicara apa sama saya? Atau cuma kayak informasi gitu? Apa yang perlu kita tahu?
mungkin mental health kita. Serangan jantung awalnya merupakan pembunuh nomor 1 yang paling takuti, tapi sekarang 45% secara global, maka mental health itu isu yang paling mengerikan. Lelah, capek, bukan cuma lelah karena kompetisi, tidak kompeten, bukan cuma karena pertandingan di sehari-hari, tapi ketika lihat reelsnya teman yang lagi liburan di Bali, gak sehat, coba kita ini kenapa teman saya ke Bali sama katanya WFH, dan itu betul, work from hotel Bali, cocok banget. Sementara kita work from here, ini masih di Raja Wali Place, sudah ada. Ternyata banyak orang sekarang mental health persoalan. Masuk tahun baru, masuk bulan yang baru, gak sehat mentalnya, masih pemarah, masih terluka, masih gampang melukai orang, gampang lebih suka ngomongin orang, senang lihat orang susah, susah lihat orang senang. Mental health persoalan. Jadi kita gereja juga sama, pelayan juga sama. Lihat orang dipakai Tuhan, kita marah. Lihat orang diberkati, kita kesel, kenapa mesti dia? Karena dia lawan kita soalnya. Bapak Ibu, coba cek kembali kesehatan mental kita. Bisa bersyukur nggak dengan apa yang Tuhan beri? Bisa menerima nggak setiap tantangan yang Tuhan izin? Apa yang mesti kemudian kita tata ulang? Mungkin performa kita. Sekali lagi performa muncul karena apa yang kita pikirkan, apa yang kita lakukan menghasilkan performa. Banyak orang kelihatannya banyak aktivitas, tapi tidak berkualitas. Itu persoalan. Banyak waktu-waktu aktivitasnya banyak. Ngapain aja? Sibuk saya. Sampai telepon nggak bisa diangkat. Karena kenapa? Sibuk main game, sibuk ngomongin orang, sibuk jalan-jalan, sibuk kemudian bikin rencana tapi nggak pernah dilakukan. Dan akhirnya nggak ada yang berkualitas sama sekali. Tapi mimpinya kita diangkat naik, bukan turun, bukan ekor jadi kepala. Tapi kita nggak seperti Daniel. 3 kali saya cari Tuhan, tapi 2 yang menarik. Tidak ditemukan kesalahan dan tidak ditemukan kelalaian. Kalau tidak ditemukan kesalahan, berarti Daniel nggak ada niat jahat waktu bekerja. Kalau tidak ditemukan kelalaian, berarti orangnya fokus pada dikasih target. Performa. Makanya dibilang apapun juga yang kamu lakukan seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Saya menantang diri saya sepanjang tahun sudah ini. Minimal 1 minggu bikin 2 materi baru. Jadi kalau 1 tahun 52 minggu saya punya 104 slide baru. Tapi biasanya akan berakhir dengan 150 sampai 160 slide baru. Karena saya mau perform bagus terus. Bukan masalah gedung gereja besar, jemaat banyak kecil, tapi saya menuntut diri saya belajar. Saya sedang melayani Tuhan, bukan Raja Wali Place. Maka percaya, unsur naik atau turun, biarkan atau tidak, Tuhan pasti tahu cara bekerja. Amin. Apa yang harus kita tata ulang? Mungkin pengembangan diri kita berbeda. Usia itu hanya masalah angka. Pengembangan diri itu bisa terus dilakukan. Hari-hari ini ada yang menarik gitu ya, di Reels. Anda usia 50 tahun tidak masalah, ikutlah Tai Chi pada kelas. Jadi maksudnya orang itu lagi diajar, ditantang bahwa bukan masalahnya usia itu berapa, karena betul sekali. Saya kemarin ketemu orang ada jemaat, salah satunya adalah jemaat kami usia 70 tahun. Kalau Anda lihat beliau 70 tahun, maaf. Rata-rata muslim 70, 71 bulan, jangan mulai gak pelan, betul ya. Ya masih lebih rematik lah macam gitu. Tapi dia renang bolak-balik kuat. Tenis masih jalan. Tiap hari olahraga, badan keker. Kalau nyanyi napasnya nggak ngos-ngosan. Waktu kaget sih. Usia itu nggak masalah, tapi mengembangkan diri itu keputusan. Karena setiap hari ada hal yang baru, ada pelajaran hidup yang baru. Masalah kalau berkembang atau cukuplah seperti itu, ya apa-apa. Tapi mari kita berkembang, terus berkembang, belajar. Tapi kalau mungkin ada tantangan, Anda tidak akan berkembang. Yaitu pertama, kita resisten terhadap perubahan. Dalam cukup. Terus kalau berubah, mulai capek. Kalau berubah saya sulit, susah. Mungkin rasa takut akan gagal. Philip Esling dalam bukunya
never fail, bukan. Dare to fail, tidak takut dengan kegagalan. Menceritakan begitu banyak orang yang terus coba gagal, tidak apa-apa katanya. Kenapa? Karena waktu Anda coba gagal, satu, Anda pernah coba. Yang kedua, Anda tahu yang ini salah, berarti harus pakai cara ini. Nah, kemudian itulah kenapa kemudian muncullah bola lampu hijau. Setelah sekian ribu salah, kemudian ditanyalah penemunya. Pelajarannya apa? Setelah sekian ribu baru ketemu. Pelajarannya, saya tahu ada bahan mana yang nggak perlu dipakai dan bahan mana yang paling bagus dan awet dipakai untuk membuat sebuah bola lampu hijau. Ada hikmat di dalamnya dalam sebuah kegagalan. Tapi banyak orang takut gagal. Udah saya nggak mau nikah. Kenapa? Orang tahu saya gagal pernikahan. Saya nggak mau jadi pelayan. Toh kontok-kontokan juga pelayan. Tapi kan percuma di situ. Yuk, jadi manajer. Jadi manajer diomongin orang. Ya termasuk ada yang ngomongin jangan-jangan. Tapi belajarlah untuk berani naik ke atas. Kita perlu untuk terus berusaha dan tanpa takut gagal. Dan berikutnya, mungkin kita takut dengan tekanan penghalang. Katanya stres orang itu berbeda, bukan karena orang lain. Jangan-jangan karena apa yang kita harapkan dengan realitanya berbeda. Itu stres. Kerja keras, mimpinya dapat 2 digit atau dapat 1 digit. Kerja keras, pengen dapat 3 digit gaji. Kok masih 1 digit juga? Nah, itu stres. Tapi mari saya ajak saudara menata ulang. Memang nggak mudah, memang lelah, memang capek. Tapi percaya, saya selalu melihat hasilnya selalu baru, selalu berbeda. Ada seorang anak muda yang pada waktu saya tanya 5 tahun dari sekarang, kamu jadi apa? Semua jawab pengusaha, pemilik toko, dokter, semuanya. Tiba-tiba ada satu anak majelisnya lagi lewat. Pengen kayak orang itu, Pak. Katanya. Oh, itu siapa? Majelis kerjaan. Oh, kenapa? Hampir tiap bulan dia keluar negeri jalan-jalan. Minggu itu bulan ini ke Eropa, bulan depan ke Amerika, terus ke China, terus ke Taiwan, terus ke neraka, terus balik ke Indonesia. Muter hidupnya kayak enak banget gitu. Saya nggak kenal. Tapi satu kali saya punya manajemen untuk pengembangan diri. Nah, kemudian ketemu sama beliau, diajak ketemu ngobrol. Terus perusahaannya mau bikin company catering, kemudian kompornya dijelaskan, oke. Dan kemudian dia cerita, orang yang ditunjuk itu benar-benar ketemu, dan dia cerita, Pak, dulu saya masuk Jakarta dari Oslo, Pak, Solo. Dari Solo nggak punya apa-apa, kalau punyanya Vespa kecil, Pak. Wah, kalau apa sih namanya knalpot itu keluarin asap, waduh malu, Pak. Dan saya bilang sama istri saya, kita nikah nggak mau ketemu orang tua, kita pindah dari Solo ke Jakarta. Terus gimana? Ya guys, pokoknya nggak mau dengan orang tua. Cobalah kos dulu, naik Vespa, keliling, kasih lamaran nggak diterima. Muterin Kuningan, Tamrin diputerin, nggak ada yang terima. Ya stres Tuhan, uang kami mungkin sedikit. Gimana itu kasih hikmat? Ya kalau nggak salah waktu cerita cetak. Dia hubungin percetakan, bisa nggak saya pakai tempat kamu, tapi saya pakai nama sendiri. Oh boleh, ini tempat saya kan. Biasa pun bisnis begitu sudah. Ya sudah. Akhirnya dia keliling semua tempat di gedung-gedung ini katanya, dan tawarkan proposal kalau mau cetak cuma dia harga sekian terus, gak nembus, ada sampai cuma sampai 1 dibuang, sampai 1000 dibuang terus, tapi sampai 1 kali, sampai hari ini perusahaannya bisa. Dan anak itu ngomong, dan saya kurang tahu, ini orang juga nggak bisa apa-apa, gagal juga, kecil juga, tapi berani coba. Berani coba berlaku. Persoalannya hari ini Bapak Ibu, apakah kita sudah menata ulang hidup kita? Lupa, saya mau pensiun, tidak apa-apa. Tapi pensiun lagi jadi berkat. Pensiun terus jadi berkat, bukan pensiun jadi berkat, bukan. Tetap ada jadi berkat. Tapi setelah pensiun saya mau ngapain? Saya mau jadi mentor orang, saya menjadi orang yang berkat, terus berkembang. Terakhir Bapak Ibu, bagaimana supaya secara cepat terjadi akselerasi menata ulang? Maka ada 3 menurut saya orang bisa diriset. 1, ibadah. Tuhan bicara, Tuhan menuntut. Tapi yang kedua, bisa lewat kinerja kita. Semakin kita baik, semakin kita memahami banyak hal. Tapi juga hubungan. Jangan-jangan komunitas yang kita punya mulai toksik. Ayo cari komunitas yang lain. Karena dengan
5 tahun dari sekarang Anda jadi apa? Tergantung dua, buku yang Anda baca dan dengan siapa Anda bergaul. Jadi kumpul hari ini cuma hari cuma ke Starbucks, cuma ke Sensi, mungkin harus ke tempat yang berbeda lagi nih. Cari kumpul sih, oke, dream saya mau nanti mau ngapain? Supaya kita berbeda. Saya baru mengembalakan 2 tahun dan saya bergaul dengan beberapa gembala yang jumlahnya 2000, ada yang cabangnya 50, 35, ada yang dari Malaysia, ada yang dari tempat lain, negara lain. Tapi tolong saya itu punya mimpi terus. Mulai jemaat dengan 55, dalam kisah yang sangat cepat lah, pokoknya intinya gabunglah saya dengan gereja kami yang sebelumnya. Mulai 55, online datang, terus akhirnya minggu depannya tinggal 12. Sekarang gereja kami tempatnya pindah, dari mall hidup ke mall mati. Dari 12 orang dalam 2,5 tahun ini 250 orang. Ya belum banyak, belum, tapi minimal ada progres. Kadang belum capek ketemu sama mereka, kasih tahu saran, kasih advice dan kesaksian, oh ya belajar lagi. Hubungan penting. Terakhir Bapak Ibu, mari kita mulai perubahannya. Begin each day with God. It will change your priorities. Artinya tetap sama, jangan lupa Tuhan. Ya, mari kita mulai setiap hari dengan Tuhan. Karena waktu dengan Tuhan, prioritas kita berubah dari cuma untuk keinginan sendiri, mulai belajar melayani. Dari pengen cuma superior, menjadi tim yang semakin kuat. Cara kita berubah. Mari kalau Anda punya teman, punya sahabat, tempat teman itu bagus. Satu musuh itu kebanyakan. 1000 teman terlalu sedikit. Jangan ada musuh. Perbanyak teman, karena kalau banyak teman, banyak tempat utangan, saudara. Ya, jadi lumayan ada yang nopang kita kalau kenapa, saudara. Saya mengajak setiap saudara, komunitas kita diperbesar. Kalau mulai toksik, nggak baik, dan kita mulai kurangi. Cari orang-orang yang buat Anda semakin bertumbuh, dan salah satunya dalam hadirat Tuhan. Dari lagunya, lebih 1 hari di rumah Tuhan daripada 1000 hari. Ada hikmat, ada tuntunan. Saya berdoa, mari kita meriset kembali, menata ulang kehidupan. Amin. Tuhan urapi kami hari ini buat pekerjaan, buat kerohanian, buat rumah tangga yang kami punya juga Tuhan. Buat masa depan yang Tuhan percayakan, ajar kami menata ulang kehidupan kami, sehingga hasil yang terbaik pada akhirnya kami dapat mengatakan, ini yang sekarang aku tahu, bahwa dalam segala perkara Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi setiap kami yang mengasihi Tuhan. Kami mau terus mengasihi Engkau Tuhan, mulai hari kami dengan Engkau, rohani kami bertumbuh mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Akhirnya pikiran, perkataan, keinginan kami hanyalah memuliakan nama Tuhan. Di pekerjaan kami jadi berkat, dalam persahabatan kami dan menopang orang, kami melayani dan tidak diminta dilayani. Kami bukan egois, tapi kami mengasihi setiap orang. Tuhan pulihkan hidup kami, biar kami menata ulang kehidupan kami, mundur sebentar, mulai mengatur kehidupan kami, dan pada akhirnya kami bisa berlari mencapai masa depan cerah, penuh harapan yang Tuhan siapkan dalam kehidupan kami. Berkati setiap kami mendengar firman, tapi lebih dari itu yang mau melakukan firman Tuhan, diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kita yang mengasihi Tuhan, yang mau melakukan firman, mari bersama dengan saya katakan amin. Let's go back. Terima kasih kepada Bapak Pendeta Andre untuk firman Tuhannya. Terima kasih juga buat seluruh kita yang sudah menghadiri tempat ini. Kita bersama-sama belajar tentang firman Tuhan, dan Bapak Ibu yang join lewat Zoom. Terima kasih juga untuk yang melayani hari ini. Terima kasih untuk pelayanannya. Minggu depan kita akan ada juga ibadah di tempat ini. Akan dilayani oleh Bapak Pendeta Agus Hosea. Jamnya masih sama, persembahan bisa diberikan lewat rekening yang tertera depan, atau ada kotak persembahan di depan. Setelah ini kita akan bersama-sama berdoa syafaat dan doa berkat. Tapi sebelumnya saya bangkit, kita semua bangkit berdiri, kita menyanyi
Tuhan Yesus, kami berterima kasih untuk kebaikan yang Tuhan ambil dari kehidupan kami. Kami memberkati buat PT Raja Wali Group, Tuhan berikan kesehatan, hikmat, damai, sejahtera, tuntunan Tuhan, sehingga ketika memimpin perusahaan ini ada terobosan baru, ada perkara-perkara ilahi, ada tuntunan Tuhan, sehingga hal-hal yang baik, kebangunan, kebangkitan, keberuntungan, keberhasilan turun dan bukan kerugian atau hal yang buruk, karena Tuhan memberi hikmat bagi hamba. Kami berdoa Raja Wali Group dan semua anak perusahaan bawahnya, buat semua BOD-BOJ, buat setiap jajaran, setiap staff manajemen, sampai yang paling bawah disatukan, keluar masuk mereka punya satu mimpi yang sama, bekerja dalam kebenaran, bekerja dengan efektivitas, dengan kualitas yang terbaik, sehingga menghasilkan perkara-perkara besar, dan mereka pulang berhasil yang terbaik buat rumah tangga mereka. Buat setiap jemaat yang bekerja di luar Raja Wali Group, Tuhan juga berkati untuk pekerjaan dan usaha, ada tuntunan Tuhan, ada anugerah Tuhan, kebaikan Tuhan turun bagi setiap tempat usaha mereka, sehingga mereka akan terus bekerja menjadi berkat dalam perkataan, pikiran, dan hasil kerja mereka, ya Bapak. Kami berdoa Tuhan sertai buat proses pemasaran hotel dan presiden St. Regis Tuhan, dan Raja Wali Praise Office Power. Kami percaya di tempat ini, tempat yang diberkati oleh Tuhan. Semua tenant yang masuk tetap diberkati dalam usaha mereka. Semua tamu dan hotel tetap diberkati, menikmati damai sejahtera, menikmati pelayanan terbaik, dan mereka datang kembali bersama dengan sahabat dan teman mereka, menikmati tempat yang luar biasa ini Bapak. Berkati buat Persekutuan Raja Wali Group, sehingga semua pengurus diberkati, semua pelayan Tuhan diberkati, dan orang-orang akan datang bersama dengan kami menikmati lawatan Tuhan. Mereka sedang letih lesu dalam pekerjaan mereka, mereka menemukan jawaban Tuhan, lawatan Tuhan, ada mujizat terjadi waktu hadir dalam persekutuan doa Raja Wali Group, ya Bapak. Terus Tuhan berdoa buat kesembuhan apapun sakit yang sedang dialami jamaah, Tuhan turun di atasnya, sehingga setiap sel-sel tubuhnya Tuhan, tulang-tulangnya, daging, setiap syaraf yang ada dari ujung kepala sampai ujung kaki dijamah dan dipulihkan Tuhan, kesembuhan terjadi. Tuhan berkati bangsa dan negara kami, pemimpin kami hidup dalam kebenaran, kami dijauhkan dari korupsi, hakimnya adalah Tuhan sendiri, sehingga orang-orang berbuat curang, salah orang berusaha menjerumuskan negara ini, Tuhan akan menghakimi mereka, dan Tuhan akan mendekatkan bangsa kami, bangsa yang tinggal dalam kebenaran, dihargai oleh bangsa-bangsa. Setiap keputusan pemerintah kami adalah keputusan bangun ekonomi, sehingga setiap orang di negara ini, anak-anak bisa bersekolah dengan baik, semua orang tua bisa bekerja, menikmati makan dan minum, dan menikmati perbedaan dalam Bhinneka Tunggal Ika. Tuhan, terima kasih buat negeri yang luar biasa ini. Kami berterima kasih buat air, tanah, dan udaranya. Tuhan berkati berlimpah-limpah. Dan kalau sebentar kami akan kembali ke tempat kami masing-masing, biar berkat-Mu dicurahkan bagi seluruh kehidupan kami. Mari angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan, harapkan berkat di atasnya, berkat seperti Abraham, Ishak, dan Yakub turun ke atasmu. Kesetiaan iman Sadrah, Mesa, dan Abednego tinggal tetap atas hidupmu, sehingga sekali Tuhan Yesus tetap Tuhan Yesus. Aku berdoa hari ini hikmat seperti Salomo, kerendahan hati dan keberhasilan Daud, kuasa seperti Elia dan Elisa, hidup kudus seperti Ayub akan terus ada atas kehidupanmu, sehingga waktu engkau mengalami badai dan persoalan, hikmat Tuhan turun di atasnya, engkau melihat mujizat dan hidup kudus bersama dengan Tuhan. Aku berdoa hari ini roh kepemimpinan seperti Yosua, Yusuf, dan Musa melekat atas seluruh kehidupanmu, sehingga oleh Tuhan Allah dia akan naik dan tidak menjadi turun, tidak jadi ekor tapi jadi kepala, karena berjalan dalam tuntunan Tuhan. Terimalah berkat daripada Allah Bapa di surga, cinta kasih daripada Tuhan Yesus, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai kau sekalian dari mulai siang hari ini sampai Maranatha. Dan setiap percaya terima segala berkat itu, mari bersama-sama katakan amin.
setia selalu.